Pak Pulung. Yep. First pick. Begitu banyak hero yang terbuka, hero yang terbebas. Menarik. Ini Karena Toy kena sasar langsung di awal-awal ya, men. ya, tapi yang plus adalah Cici yang kita tahu Cici ini adalah salah satu hot pick di patch yang sekarang dan salah satu hero yang cukup comfort dipakai oleh Sorizo. Yep, sangat ya. Semenjak Uranusnya juga di-ban. Yep. Tapi berarti ini membuka juga ada Fanny sebetulnya. Yisun Shin Lancelot juga bisa diadu. Banyak ya. Yang berarti Gatot Kaca, Parsha di ban, Yisun Shin. Oke. Yisun Shin ya. Albert, Lancelot kah? Ya, atau main sedikit lebih santai. Fredrin. Frederick? Boleh, tapi Chusin juga terbuka untuk sekarang loh. Ya, aku suka sih kalau memang mau diambil Chusinnya untuk EVOS. Mhm. Mereka bisa secure untuk Chusin. Oke. Tapi belum kelihatan ya, bakal mau diprayo dulu kah? Tapi kayaknya kalau misalkan Chusinnya dipegang sama RRQ juga ini bakal cukup berbahaya ya. PR Jadi, ya. posisi kita tahu sekarang Chusin udah masuk ke top tier untuk mid lane zaman sekarang. Dan juga sering di-ban sebenarnya untuk Chusin tadi. Yep. Oke, mau diambil dulu kah untuk Chusinnya sekarang? Plus ini ada satu untuk berhadapan dengan Yisun Shin, Lancelot. Bisa ya, Chusin Lancelot satu. ya. Sebelum di-ban. Lancelot. Yes, itu dia. Karena biasanya di-ban kalau misalkan gak diambil sekarang. Oke, tapi pick ketiga dari RRQ Hoshi. Setelah adanya setup juga mungkin Gatot Kacanya bakal tetap di-keep untuk fleksibel. Bisa open mid lane-nya dulu sekarang. Hero-hero dari Rins. Yep. Atau kalau mereka mungkin pengen prayo buat ke gold lane, mereka ambil Granger-nya sekarang juga bisa. Biar tembak-tembak toy ya. Betul. Nyamankah tapi sekarang untuk pick ke gold lane dulu? Atau biasanya kan kalau kita ngelihat Yisun Shin di jungler, gak nutup kemungkinan fighter-fighter gold lane keluar. Ruby ya? Ruby. Bahkan kemarin Bigetron bawa Chow juga di Chow gold juga ada, lane. betul. Oke. Yep, dan Selena. Oke. So, dengan melihat adanya Selena yang dibuka sebagai mid lane, ini kemungkinan EVOS akan banningnya terhadap Ruby nih ya. Karena mereka sudah punya hero-hero tipis untuk RRQ. Ya, butuh badan lagi ya. Oke, tapi menuju ke arah banning phase juga yang kedua dari RRQ Hoshi. Hero dari Erlan belum kelihatan nih. Dan Ki. Bahkan jangan lupakan kayak Ki aja bisa bawa chip lagi gitu yang udah lama gak kita lihat juga kan. Chip yang Debut udah, ya kemarin ya. debut yang udah out of meta juga bisa kita katakan. Yep. Tapi untuk Albert dengan Lancelot nih. Insting junglernya juga nih Om yang jangan dilupakan. Karena dengan 50% win rate, most pick heroes-nya juga dengan Lancelot. Ya pasti 50-50 lah kalau untuk Lancelot karena lumayan tricky juga ya. Tapi Esmeralda dulu nih. Untuk agak sedikit ini menanggulangi landingnya tapi bisa dibilang kayak mulai terbaca tipis-tipis gitu Om ya. Pattern ataupun pattern-patternnya tiap menggunakan dari Sunsin gini loh. ya. Kanan kirinya tuh kayak udah langsung oke, nextnya mungkin ini. Jadi kayak udah dihilangin aja. Yang kemungkinan tebal juga ya. Iya. Oke. Kayak last band dulu dari RRQ Hoshi. Hero dari Ki lagi kah yang akan ditutup? Hero-hero badan. Dan ternyata Kalea. Oh iya, Kalea bahkan gak jadi prioritas untuk di saat ini. Ya. Kalea ya. Meskipun Kalea ini kalau kita cari sinerginya masih belum ada nih buat EVOS. Yap. Tapi bisa sama Selena mungkin ya. Yap. Combo yang double stun. Last band nih ya, kalau misalkan emang mau tutup hero badan itu dia Popheus. Berarti membuka kalau misalkan emang Gatot Kacanya di roam. EXP yang punya durability tinggi kan masih ada Glue dulu, tapi Granger. Granger, alright. Yang kita bahas tadi. Ada Granger ternyata yang diambil bukan fighter ya. Yep. Yang bermain sebagai gold lane. Ini ofensif semua loh Om, bisa dibilang Yep. hero-nya. 3 hero yang sangat tipis memang. Yisun Shin, Granger, dan juga Selena di sini. Jadi untuk setup di turtle yang pertama nih, jadi pertanyaan kita tadi. Yep. Mau di skip aja dulu gak untuk nantinya RRQ mereka gak perlu ambil turtle-nya, tapi mereka pilih untuk trade off-nya dengan buff dari si Albert yang bisa diambil. Bisa ya, tabrak ya. Oke. Tapi dua, mau Moskov kah untuk Erlan? Yang sekarang juga Erlan kayaknya udah mulai meredam bagaimana hawanya sebagai anak muda. Penyakit Moskov season kemarin ya. Iya, Moskov. Tapi Dari close. Cloud dan Chip Chip kembali. itu. Oke, muncul kembali Chip. Sebenarnya bukan ini ya, bukan menjadi cheese pick Yap. lagi gitu. Karena Iya. udah kemarin dimunculkan Iya, juga dan kemarin udah harusnya muncul. RRQ udah siap juga kalau misalkan ada chip yang bisa diambil sama Ki. Dan Iya. last pick dari RRQ Hoshi, EXP kah? Hero badan lagi yang punya durability.
Tapi waktu beberapa season lalu kita inget Gatot Kaca juga bisa jadi jawaban untuk chip ya. Bisa banget, apalagi kalau dikombokan Terisla mungkin. Iya, Terisla. Ya, itu masih ada juga. Boleh. Tebel juga iya, area juga iya. Iya, Lancelot ditemenin juga itu kalau sama Hilda atau diambil juga. Waduh. Walaupun udah ada scene yang emang bisa mengganggu juga ya, tapi kita lihat. Terisla atau mau glue aja dan Lapu ternyata. Oke, lapu. Agak riskan ya, agak tipis ya kayaknya. Nah, jadi kita bisa, mungkin sedikit benang merahnya untuk RRQ adalah mereka mengambil jalur ofensif. Sama sebenarnya EVOS Iya. juga gak sih? Tapi kalau dari EVOS, mungkin defensifnya mereka masih ada si Chip nanti yang bakal jadi Vision kan. Oke. Jauh lebih mudah pastinya. Oke, draft sudah kita lihat. Tinggal bagaimana eksekusi yang mereka perlihatkan. Apakah sesuai dengan ekspektasi yang sudah mereka siapkan untuk menghadapi Classic Derby ke-36? Yep, Classic Derby ke-36. Apabila kalian yang ada di rumah bisa mendengar bagaimana suasana di MPL Arena. Begitu mengerikan, begitu meriah. Tapi sebelumnya, Firms, are you ready? The battlefield. Smash them. Kingdom, are you ready? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Terdengar begitu ramai ya. Kedua belah Superfast juga yang mendukung tim kesayangannya, tapi ini dia untuk Clash of Eras Youngblood versus Veteran. Dan bahkan udah menjadi #1 assist dan unique hero untuk Ki. Yap, yang dimana Veteran sangat-sangat unggul sekali ya dibandingkan dengan Youngblood juga. Lihat bagaimana pressure yang sudah dibangun sekarang antara Suelo dan juga Ki di sini. Karena dengan kemampuan dari Chip yang akan punya portal dan bisa kemana-mana dengan skillnya dia Y-Walk, ini akan sangat-sangat menguntungkan pastinya untuk EVOS. Oke, ada satu tadi. Kabisel Arrow dan juga Spekaratnya tadi begitu baik. Wah, Lasitnya dikeambil sama Rins. Ya malah nancap lagi sekarang. Oke, Suelo masih bisa pergi tapi masih dipaksa oleh Rins tadi memberikan damage yang cukup dan kemungkinan Suelo harus pulang terlebih dahulu atau ingin tetap berada di area tersebut. Wah, early yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Mereka dapetin Little Wanderer, mereka ngebuat dari Suelo-nya juga buang spell dan juga harus recall. Oke, Idok sedikit terjebak tadi, mau tidak mau Ki harus menahan badan di area terdepan menunggu kehadiran dari Suelo. Sedikit lagi, bisakah itu tetap menjadi milik dari Suelo dan kehilangan satu ataupun dua tadi kayak. Iya, tipis ya. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Terlihat ada Rapture dan Season Hunter untuk Rins, Om. Jelasnya untuk bisa mempercepat dan membantu pengambilan dari objektif juga. Dan sama-sama dengan emblem assassin pastinya untuk kedua assassin kita jungler. Yang satu trill tapi bedanya mungkin dari Sutsujin menggunakan swift atau tambahan attack speed. Oke. Dan upaya tadi di area Scavenger Crab ya, udah berhasil untuk didapetin sama Albert juga. Tapi kali ini kalau kita lihat dari RRQ, mereka membawakan Selena bermain agresif itu menjadi salah satu kunci juga nggak sih Om? Ya mau nggak mau ya mereka bisa poking juga dan jangan lupa nih Selena bisa membuka mungkin potensi chip yang bisa muncul dari belakang. Oke, hampir tadi bisa loronya connect ke arah salah satu player dari EVOS. Sementara dari sekarang kita lihat ada pergerakan dari Suelo yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Namun Abyssal Arrow kembali dilemparkan. Connect tadi Sorizo mendapatkan satu Abyssal Trap yang memang sudah terlihat di dalam area tersebut. Ada satu Brave Fighter dikeluarkan. Sutsujin di area belakang dengan level 5-nya. Siap untuk bertarung di dalam area Turtle. Dan sekarang first blood-nya berhasil diamankan oleh Riz. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Ki menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Bahkan Suelo tertinggal. 2000 gold lead sekarang langsung dipegang dengan secure menuju ke arah Turtle. Dapetin 3 poin kill juga. Menjadi early yang begitu manis. Agresivitas dengan adanya draft yang dibawakan. Tapi Apa? Manggil aja lu pada, ngepredik. Dan sekarang di bagian bawah coba lihat ada Blazing Juan yang langsung dikeluarkan dan Res menunjukkan kelasnya. Res tidak tumbang. Res masih tetap berdiri walaupun pada akhirnya Suelo yang mendapatkan poin kill tersebut. oh, Ivan harus mengeluarkan satu buah flicker tapi gak berhenti ternyata. Oke, serangan tidak berhenti. Bisa Raunya korek tadi ke dalam tubuh dari Erlan. Dan satu terakhirnya Erlan masih berhasil selamat. Ini benar-benar early yang cukup banyak clash-nya Om. Yap, sangat agresif ya. Seperti yang memang harus dimainkan oleh draft yang dibawakan RRQ sendiri. Bermain agresif dengan Abyssal Arrow dan bahkan tabrakan demi tabrakan yang diciptakan datang dari Yi Sun-shin juga. Sehingga ini ada open space yang bisa diraih untuk Toy sendiri yang berhasil mendapatkan top turret. Iya, bukan cuma sekedar full plating ya, berarti udah dapetin turret juga.
Dan pressure-nya gak berhenti-berhenti. Oke, connect lagi Abyssal Row yang memang sudah dikeluarkan. Itu sekali Garut juga dia Baru langsung ya. setengah lebih bahkan ya dari segi HP-nya yang menghilang. Dan ini yang perlu dipertahankan oleh RRQ. Mereka harus bisa menjaga agresivitas tersebut. Tapi EVOS, mereka tinggal gimana caranya juga mencari momentum dari key-nya nih yang belum kelihatan dari shortcut Om. Ya, kelihatan sangat sulit sih, apalagi dengan adanya Abyssal Trap yang bisa diletakkan dimanapun juga sehingga membatasi sebenarnya pergerakan dari King. Terkira dari Abyssal Trap akan ada slow effect yang bisa dilakukan juga untuk RRQ dan mereka bahkan bisa membalikkan keadaan dari sana. Dan poin untuk RRQ sebenarnya ini ada di tangan Sutsujin juga. Ingat, ini adalah Isanshin yang punya potensi untuk dapetin snowball dan kalau Isanshin snowball dari early game, damage-nya ini akan sangat terakumulasi sangat besar. Nah ini udah snowball soalnya kan. Udah 1-0-3. Dan sekarang Turtle sudah mulai di setup. Ada Sky Pierce yang sudah dikeluarkan dan sekarang Brave Factor udah langsung dikeluarkan pula di mana mereka berhasil mendapatkan Karaki. Ada satu talisman berhasil diamankan sementara Turtle yang kedua tetap menjadi milik dari RRQ. Apakah ini kan menjadi satu jawaban untuk RRQ bisa bangkit kali ini? Karena dengan semuanya mereka kuasai Om. Wah, sangat. Oke. Satu terakhir Swallow. Vincent Bacon dikeluarkan, Flicker terlihat, ada Erlan tadi yang hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat, wow, Flicker Yap, kita berbeda lagi, memanggil rekan-rekannya tapi ada satu momentum yang hilang. terlalu jauh ternyata ya. RRQ mereka langsung mundur juga dan berlindung di dalam satu buah outer middle turret. Sehingga tidak ada lagi inisiasi yang bisa dilakukan oleh EVOS. Ya. Dengan itemization juga Om, ini masih cukup tertahan untuk EVOS. Sangat sih tertahan juga ya. Apalagi Sulit banget. ya melihat bagaimana EXP dari EVOS juga ini dibincangkan dengan RRQ. Lihat bagaimana Soriso belum bisa keluar bahkan harus menaikkan juga untuk outer turret bagian bawah. Oke, tapi kalau misalkan kita melihat ya, dengan draft yang dibawakan oleh EVOS juga, mereka punya winning condition untuk split push power kan Om? Bisa untuk split push tapi mereka Oke. butuh waktu. Wow, Albon hampir saya dead zone atas satu yang terakhir. Tertekan dari segala sisi. Iya, dan lihat key-nya juga dengan durability yang nggak terlalu tinggi ya. Sekalinya dia nginjak Abyssal Trap, itu bener-bener kecicil banget darahnya. Udah kecicil, masih ada slow juga dan bahkan langsung ditabrak kan dengan pemain dari RRQ. Dan ini dia mungkin keunggulan dari RRQ sekarang adalah mereka berhasil untuk membatasi tempat farming milik EVOS sehingga ekonomi pastinya akan cukup sulit untuk EVOS kali ini. Oke, dan masih mencoba untuk mempertahankan outer middle turret juga dan bahkan RRQ mereka nggak berhenti untuk memberikan invade dan bahkan teror dari Abyssal Arrow-nya Rins. Dan bahkan tidak ada purple buff connect sama lagi. sekali. Ini setiap ada Lele di belakang. Iya. Dengar gak? Iya, enak di belakang. Iya. Kalau dulu kan Taehyung. Oke, connect lagi tadi ada Abyssal Row. Sementara sekarang Ki, akankah mau maju ke area terdepan? Yap, Karena tiap rumput sepertinya sudah tidak aman. udah susah banget ya. Ki juga udah nggak bisa terlalu nahan badan di depan. Dan gimana caranya EVOS untuk bisa membawa power spike split pushnya ini Om? Mungkin harus nge-bait dulu ya, biarkan Rinsya maju ke depan mungkin. Atau ya mereka coba cari celah dengan melakukan split push juga. Karena objektif yang kita lihat tadi ada di statistik EVOS. Ini sudah terlepas dan jatuh ke tangan RRQ. Sutsujin levelnya coba lihat tuh. Bedanya 4 level sama Albert of Ya. Gokil. Ya, dan ini yang bahaya dari Isanshin kayak kita itu pasti tidak pengen memberikan Isanshin ada snowball effect di early game. Yap. Sementara sekarang kita lihat di area mid. Ada Brave Factor dikeluarkan. Res menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa mendapatkan Karaki. Di mana Ki terpisah. Ada satu orang yang berhasil diambil dari Bos. Tepat di dalam area defensifnya sendiri. Dan bahkan nggak berhenti ya. Orange buff-nya juga berhasil. Oh, hampir. Oke, Erlan sempatkan dia untuk bisa kabur. Untuk sekarang ada satu blazing duet. Dan tidak memberikan impact apapun. Erlannya tumbang. Nggak ada space sama sekali untuk Erlan sekarang. Dan bahkan Ki udah harus tumbang 4 kali Om Wah. Yap, sangat sulit sekarang untuk EVO sendiri. Dari farming pattern-nya saja mereka sudah putus. Dan tadi kalau kalian lihat, Sutsujin bahkan tidak cari point kill, tapi dia lebih memilih untuk ngambil orange buff dan point kill adalah bonus kan. Dan ternyata masih dapetin 1 point kill di area orange buff dan juga dapetin buff yang diinginkan dengan dia. Weh, Ki. Apa yang terjadi? Ki mencoba untuk bisa membagi rekan-rekannya. Tapi ini adalah menjadi sebuah hal yang mereka paksa. Karena membuat EVOS kembali kehilangan satu playernya. Ini atribut yang udah terlalu jauh Yap. sih. Sehingga akhirnya open shortcut dari EVOS gak ngebuat mereka dapetin apapun. Ya, dan bahkan membawa malapetaka juga untuk mereka ya. Karena mereka melakukan team fight di kondisi di mana mereka belum sanggup untuk bisa menang di sana. Alright. Dan sekarang udah bener-bener semuanya dikuasai. Inner turret
Udah mulai coba untuk langsung dirubuhkan juga di tangan RRQ. 8.000 perbedaan di menit ke-8. EVOS gak berkutik sama sekali sejauh ini. Ya sangat sih. Melihat bagaimana gap difference yang terjadi dari menit ke menit ya. Ini berarti 1 menit ada 1000 selisih. Dan berarti untuk RRQ-nya mereka sudah terlalu unggul. Bahkan dari atribut levelnya sendiri kita bilang ya mereka sudah sangat jauh sekali. Gak bakal bisa langsung di instant burst. Tinggal bagaimana kondisi dari EVOS. Apakah mereka memang bisa menemukan celah untuk masuk ke blind spot yang bisa dimainkan dengan RRQ. Masih lewat belakang intinya. Iya, walaupun itu high risk high reward ya. Sangat high risk high reward karena sudah kalah segalanya kan sekarang. Iya, bahkan turret aja masih belum ada yang kesentuh sama sekali. Yep. Jalan satu-satunya bahwa ini menuju ke arah lane ya Om. Yap. Iya, biar bisa split ya. Ya, maksimalkan Erlan nanti untuk di late game. Tapi apakah memang nih kita bisa melihat late game? Karena ini speed yang dibawakan ya untuk gameplay sekarang dari RRQ ini sangat cepat sekali. Iya. Ini RRQ emang benar-benar mereka di dalam winning conditionnya. Mereka hanya tinggal menutup game ini saja. Tapi kita lihat bisakah mereka melakukan hal tersebut dengan sangat cepat. Karena sekarang di area Lord, Sujin cukup sendirian. Ini menit 9 Sujin udah jadi Blade of Despair juga masalahnya. Tanpa bisa tersentuh sama sekali, damage yang disumbangin juga udah terlalu besar dan gak ada yang bisa mengantisipasi gimana teror dari Rins, Om. Sangat. Dengan Abyssal Arrow yang selalu on point juga tadi ya. Mengganggu pergerakan dari RRQ. Oke, ada satu Avatar of Guardian tadi Ki-nya. dikeluarkan dan sekarang Ki hanya menjadi notifikasi tanpa bisa melakukan apapun. Ki, udah serba salah nih dalam keadaan tertinggal seperti ini mau inisiasi sulit, nahan badan juga nggak bisa, Om. Oke, Abyssal Arrow tadi dikeluarkan. Alban mencoba untuk bisa maju sedikit. Sementara sekarang Kidok yang masih berhasil menuju ke arah teman-temannya. 3 lane bahkan ya sudah dikuasai oleh RRQ dan mereka bisa untuk mendorong area mid. Oke, ada Lord yang akan masuk. Wave minion. Sementara tadi ada satu hal di mana pemain-pemain dari Aki masih cukup mendadak Erlan menjadi korban toy. Double kill didapatkan tepat di dalam defensif dari EVOS. Itu adalah tempat ternyaman dari EVOS untuk saat ini ya, di dalam base mereka. Yep. Tapi nggak menjadi sebuah jaminan ternyata. Benar. Terlalu dekat bahkan langsung ditabrak dengan pemain RRQ juga. Oke, dan Prefector, Abyssal Arrow, ada satu apa terlalu dia dan berhasil dengan gampangnya RRQ berhasil masuk ke dalam area defensif dan dibangun oleh pemain-pemain di bawah. Namun untuk sekarang coba lihat, ada Outbound yang menjadi korban. Base-nya terbuka dengan begitu lebarnya, sementara mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi satu base star yang ada di bagian bawah. 10 menit, 14.000. Sejauh ini cukup paling jauh loh. Lagi-lagi Arrow. Kembali Res, Prefector dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang coba lihat Res mengorbankan dirinya untuk bisa mengusir karena beberapa player. Tapi masih ada Erlan Ki. Akan seperti apa? Tidak bisa. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. 11 menit saja. One-sided game diperlihatkan oleh RRQ Hoshi. Satu kejutan dibawakan kembalinya Sujin. Menjadi satu harapan untuk RRQ.